Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Shadaqallahul azim. Tanyasanipun para bini sesepuh, para bapak, para ibu, mereka sedaya ingkang kula hormati. Semoga kula panjenengan jadaken ngaturaken puja-puja syukur pangalembono kanthi wasan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Nikmatipun Gusti Allah kasukaken kula panjenengan sedaya kacehna wonten hari kaladangan injang punika saged makemban silaturahim wonten masjid mriki kanthi kawilujengan. Mugi-mugi saking niat langkah saking dalam tumuju masjid mriki pun catet pun reken dados amal saleh kula panjenengan sedaya. Amin. Boten kata lumpain sholawat dan salam kita catat tetepno dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi tansah lumebar dhateng keluarganipun, sahabatipun, sapenderekipun, dumugi wonten ing akhir zaman ing samangke. Amin Allahumma amin. Nun kepareng kula kemawon sowan ing sepindah dedek silaturahim. Alhamdulillah jam punika saya kepanggih kalih Mas Agus nggih. Salajengipun mundi dawuh ing sedaya panggrembat kang sebatas gedhe cas pepilih utawi mantasana wonten ing jam punika. Bapak Ibu, pagi ini saya masih kepengin mengkaji wontenipun beberapa peristiwa yang lalu, sebab rentetan musibah bencana sampai kemarin kita belum usai. Kabupaten Sleman, Kolombin menika wonten Prambanan Kemis malam. Di titik Gayam Haro jadi 5 titik tanah longsor. Ya, alhamdulillah boten wonten korban jiwa. Anehing menika mratelaken mungkin kados lagune Ebit nggih, atau mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Gitu. Atau mungkin alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Maka tanyalah pada rumput yang bergoyang. Jawabnya ngoten nggih. Artinya nih kok rentetan sejak mungkin kita lihat besar itu aja di Cianjur jenenge gempa bumi. Wisik ngoten jenenge gempa bumi. Gempa bumi ngoten nggih. Terus kita lari ke Desember itu kan banyak nggih. Desember itu tuh Semeru. Gitu. Semeru, terus lagi banjir di beberapa tempat, banjir bandang, Jawa Tengah nggih banjir, bahkan Jawa Timur sampai Madura itu setinggi orang dewasa. Puting beliung di Pati, Jogja ndek di atas Sembatan Siluk munggah sing ajeng teng Guwa Cermen niku penting jenenge. Niku ada 40 rumah niku atape mabur. Jenenge puting beliung. Nek riyen jenenge Cleret. Ngoten niku bablas ngoten kita. Nah, niki nyun sewu, kenapa kalau kita lihat masih di sana sini Gusti Allah paring pepemut atau mungkin semacam itu adanya. Itu kata lagune Epi tadi. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, yang mulai bangga dengan dosa-dosa. Sebab yang sewu mboten pun pungkiri
Bilih kula sedaya menika tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Surat Asy-Syamsi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan setiap jiwa fujuraha wa dinti kefujuran. Sebaik-baik kita pasti punya kekhilafan, kekurangan. Wa taqwaha tapi punya potensi ketakwaan. Nah inilah nalikanipun kula panjenengan menyadari bahwasanya kita punya kekhilafan, tugas itu adalah kita imbangi dengan ketakwaan kebaikan menika. Gitu. Bahkan menika kula panjenengan kita nyadari pilih kula panjenengan senantiasa kalau kita melihat dan gitu wontenipun rentetan musibah dan bencana menika wonten surat Ar-Rum 42 menika zaharul fasadu fil bahri wal bahr. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, dinas karena tangan-tangan manusia. Dan gitu. Tanggul teng Jakarta niku ombake niku sudah mulai diambang. Gitu. Karena pripun? Teng mriku jatahe banyu niku diuruk. Jenenge napa, Pak? Reklamasi. Ibu bapak perapatan Budian Ngaler. Riyen gunung apik-apik sakniki pun pripun? Botak niki gitu. Itu kan masa-masa bumi. Kalau itu nanti hilang pasti tidak akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Perputaran mereka kan menjadi tidak imbang ngoten gitu. Nah, niki nyun sewu menika mau ngemutaken kula piyambak saja sedaya monggo yuk kita tugas kita adalah untuk perbanyak tobat. Perbanyak istighfar dan gitu. Sebab inilah langkah yang terbaik dalam suasana yang terus mekaten. Itu tugas kita hanya untuk senantiasa bertobat, memperbanyak istighfar. Ngoten nggih. Saged nggih? Monggo kaping 3. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Bu, Bapak nyun sewu. Wonten ngajeng sampun kula aturaken pangandikanipun Allah wonten surat Hud 50 kali. Wonten ayat menika ternyata barang siapa yang membiasakan diri membaca istighfar, berbanyak tobat, Allah berikan 3 hal. Tafsir Ibnu Katsir ngendikake ngoten. Sareng-sareng ayat menika pun maos nggih supados kula panjenengan tidaknya mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi wa ya qaumi astaghfiru Rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Shadaqallahul adzim. Ayat menika pun ngendikan dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras dan dia akan menambah kekuatan dan kekuatanmu, dan janganlah kamu berbalik menjadi orang yang berdosa. Wonten asanipun para sesepuh para sedaya jaman kula hormati, dan menika pratelaken wonten nggih menawi dalam tafsir Ibnu Katsir dipun sebataken memang menurut Ibnu Katsir wonten tafsir beliau barang siapa yang memberi sifat suka istighfar Allah akan memberikan 3 hal.
Napa ta nika? Mungkin ini yang kita cari di selama ini. Sebab ternyata fadilah istighfar itu cukup dahsyat, bahkan banyak sekali bisa kita rasakan. Yang pertama, beliau sampaikan akan melapangkan dan menggampangkan rezeki. Terus nek kula pastok memperbanyak istighfar niku dilampangke, digampangke rezekine. Rezeki bukan bentuk, belum tentu berbentuk hanya uang. Ibu sehat, bapak sehat, putra wayah sehat, menika nggih rezeki. Saged tindak, artinya kesehatan, apapun yang kita rasakan menika banyak bentuk rezeki. Nanging terkadang dia mikir rezeki niku bentuke uang, belum tentu semuanya uang. Artinya menawi kula panjenengan berharap digampangke rezekine, dilapangke rezekine niku syaratnya perbanyak istighfar. Pun bola-balik kula aturke Bapak Ibu, sakniki kula panjenengan bolehlah kita mungkin melantunkan lagu-lagu ning cobi niku juga diimbangi dengan istighfar. Di mana saja tenggen kula mon nggih ngoten, ibu-ibu rumutang putune mon sak ikutangane napa? Wong kong ngene kok dibanding-banding nggih kula ngoten niku nek ringi mboten nggih Pak. Ngoten niku ya Allah, lagune wajib nasional niku tambah siji niku sakniki. Ning cobi nek riyen kegudanganipun tiyang sepuh niku dulu cukup dahsyat nggih. Tak lela ledung cup menengo aja piden nangis, yen nangis ndak ilang. Lho nggih ta, masyaallah dulu ngoten. Kudangan tiyang sepuh dulu tuh mengandung harapan dan doa. Dadi pendekaring bangsa dulu kan masalah. Cobi nek sakniki kudangan sakniki bayi mulai sing didengarkan ora yo manuk niku ora usah diterangke gitu. Cobi nek itu kita ganti dengan istighfar misalnya. Itu cukup dahsyat. Bisa melapangkan rezeki, gampangke rezeki ngoten gitu. Bola-bali sering saya sampaikan dimanapun, inilah yuk amalan yang cukup mudah, ringan, nopo toh mung memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar gitu. Waktu lalu dia sudah sampaikan juga kejadiannya, peristiwanya Imam Ahmad bin Hambal kali tukang roti. Ternyata tukang roti aktivitas gawe adonan roti niku sing diwaca napa? Istighfar. Masyaallah. Kinten-kinten nek teng miri sewu ibu-ibu le ngulek niku sing diwaca napa, Bu? Cobi karo melek kanan ngoten. Yen aku kangen karo Sli, monggo oleh ning aja dilus-lus ngoten gitu. Cobi nek niku le ngulek karo istighfar. Astagfirullah. Ternyata tukang roti gerakan apapun dia ngadohin niku ternyata napa? Istighfar. Ternyata Allah jawab semua doanya. Termasuk pengen ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata ibu bapak bahkan juga wonten hadis qudsi menika pun ngendikaken menika kula panjenengan berharap rahmatipun Gusti Allah mandap. Rahmat niku napa? Ibu-ibu ngertos mboten rahmat niku napa, Bu? Bakul soto, rahmat kok bakul soto. Rahmat niku kasih sayang Allah. Kalau kita kepingin mendapatkan kasih sayang Allah, ternyata salah satunya mereka adalah wa ilal mustaghfirina bi ashar. Mereka adalah orang yang mohon ampun di waktu sahur. Subhanallah, kita tinggal sekitar 48 harian kita jumpa Ramadan. Kalau tanggal 22 Maret kita sudah puasa, ampun siang. Pramila monggo yuk amalia pagi seperti tadi saya rasakan. Kita sudah bangun pagi, kalau pas sudah sampun tindak teng masjid, yuk perbanyak istighfar agar pripun rahmatipun Gusti Allah mandang. Agar kita mendapatkan kasih sayang Allah, keselamatan, kawulujengan, katentreman. Niku ternyata memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar di waktu
sahur salah satunya itu. Gitu. Karena ada 3 kita latih ketemu. Yang pertama adalah al-muqtamirina billati, adalah orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku. Rahmat Allah akan turun di ketika kula panjenengan kersa makmur ke masjid. Nah, mugi-mugi kula panjenengan ingkang rawuh menika salah satunya orang yang mendapatkan rahmatipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Kejadian beberapa waktu lalu ibu bapak kita lihat di Aceh, wonten masjid sing sampai sekarang berdiri kokoh, yang lainnya luluh lantak dengan tsunami. Jeneng masjid napa niku? Baitur Rahmah gitu. Terus kejadian juga waktu itu di Kupang, ada seorang pemuda nembe adzan ngoten sebuah mushola, banjir bandang niku ngliwati mushola niku. Subhanallah, hikmahnya cukup indah. Kejadian setahun yang lalu, waktu kejadian Semeru bulan Desember, ada anak kecil sing cah wedok ngangge kudu melayu-melayu tuh, kan viral tuh. Ternyata anak itu selamat dari bencana itu, ada berenang di masjid, selamat seko awan panas. Subhanallah. Nah, menikalah meratilakan rahmat Allah akan turun di ketika kita mau memakmurkan masjid. Musola masjid yang ada, monggo kemanapun kita pergi niku jangan jauh dari masjid. Apalagi bapak ibu seneng nyok healing atas ibu healing ke Gabah kan gitu. Jalan-jalan niku ojo atuh saking masjid bu, monggo nak ajeng teng pantai wayahe salat monggo kita tindaki datangi masjid-masjid yang ada di tempat wisata itu. Sebab niku sing ndadekke rahmatipun Gusti Allah mandap. Yang kedua adalah kalau tadi senantiasa mendapatkan rahmat Allah niku memakmurkan masjid, yang kedua adalah senantiasa orang yang bertemu memandang karena kasih sayang. Harapan kula panjenengan ki mekaten perjumpaan kita majelis taklim menika, majelis zikir menika, harapannya adalah rahmatipun Allah cumondok dhateng kula panjenengan sedaya. Gitu. Yun sewu sekarang di mana-mana konser apapun sudah mulai marak. Nah, kita imbangi justru monggo pengajian, kajian majelis taklim, majelis zikir, yuk kita marakkan agar pripun rahmatipun Gusti Allah mandhap gitu. Harapan kita pikantuk ki keselamatan. Amin Allahumma amin. Yang ketiga tadi saya sampaikan adalah ilal mustaghfirina bi ashar. Mereka adalah orang yang mohon ampun di waktu sahur. Silakan Bapak Ibu, mungkin anak-anakku semuanya, monggo yuk perbanyak istighfar bangun pagi agar rahmat Allah turun. Bapak Ibu kula hormati, ini yang pertama tadi nggih, ternyata tafsir Ibnu Katsir dalam surat Hud 52 pun sebataken kula panjenengan nek membiasakan mempunyai sifat memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar, senantiasa badhe dipun gampangke, dipun lapangke rezekine. Yen sewu Bapak Ibu kepengen lancar napa pengen seret? Lancar nggih. Rezekine pengen lancar apa seret, Bu? Oh, lancar. Nek sik nom pengen seret sithik, Ibu. Nek pengen lancar rezekine, yuk kita gempur dengan istighfar. Mungkin masa usaha kok durung iso gangsar kepiye istighfar. Ternyata masa pun duwe napa nggih, mungkin usaha kok iki durung iso napa nggih mapan kepiye, istighfar, perbanyak istighfar. Bahkan juga istighfar nantinya akan menjaga segalanya dalam kehidupan kula panjenengan. Ngoten nggih. Menika yang pertama. Yang kedua, Ibnu Katsir ngendikake dalam tafsir beliau tentang ayat menika adalah senantiasa dimudahkan urusannya. Urusan apapun Allah mudahkan nantinya. Pramila nyun sewu yang kepengin urusan apa wae digampangke, yuk perbanyak istighfar. Mungkin anak-anakku semuanya yang mungkin masih ada di bangku sekolah, bangku kuliah, pengen digampangke studine pawiyatanipun, pendidikanipun, yuk perbanyak istighfar. Awit saya tidak sekali dua kali sering pasca studi niku kadang yang dicari adalah pengen golek gawean. Ternyata sekarang menika tidak hanya ratusan bahkan jutaan sing do bingung golek gawean.
nek kepengin digampangke dan kita urusanipun Gusti Allah gampilke, yuk mulai membiasakan diri memperbanyak istighfar. Sebab menika sing salah satunya le gampangke pantos rezeki, mudahkan urusannya. Mungkin dalam studinya pengen ngerampungke kuliahe, mungkin pengen ngerampungke skripsine, perbanyak istighfar lah. Itu Allah akan mudahkan nantinya. Sebab banyak kejadian-kejadian yang cukup dahsyat dan gitu. Ternyata fadilah istighfar sampai segitunya, dimudahkan urusannya. Yang ketiga, Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, kita akan menjaga keadaan dan kekuatannya. Allah akan menjaga keadaan dan kekuatan kita. Bapak Ibu, nyun sewu, mungkin juga akhir-akhir ini dan mungkin sudah nyun sewu tidak dipungkiri yang namanya usia. Itu bertambahnya usia niku kadang sekarang kita mulai banyak keluhan. Jadi sing dikeluhi mboten mung sapi dan gitu. Mungkin ibu bapak niku nek wis 50 bahkan lebih dari 40 itu semua sudah berkurang. Karena Qur'ane ngendikake ngoten. Hatta arba'ina sana, sampai umur 40 tahun dia punya 5 sifat tadi. Doa kita yang pernah saya sampaikan dulu. Gitu. Ternyata kalau sudah hampir 40 tahun dia nanti terus akan turun. Nggih? Moto mulai lamur, pipi mulai kendur, wajo mulai gugur niku adune. Terus mengke sidik-sidik mulai sambat kok mumet pengajian sidik rasanya lihat, liur, niku pun sudah adune. Karena kita sudah ternyata nek pengen kula bahas dijaga keadaan dan kekuatan kita niku salah satunya yuk perbanyak istighfar. Karena yang sewu sekarang nih yang namanya penyakit niku mulai ketoke wingi seger buger ning ngeti-ngeti bar kuwi ngopo Kang ternyata menumpuk sekian banyak, yang itu bisa jadi karena tumpukan kekhilafan dosa kita. Dan pramila yuk gempur dengan istighfar. Sebab nek pengen sehat, salah satunya adalah kita gempur dengan istighfar. Karena hormon itu berpengaruh terhadap, ucapan itu berpengaruh terhadap hormon dalam tubuh manusia menikah. Dan kita nek pengen sehat, yuk kita jaga dan kita berbanyak istighfar. Sebab saya sampaikan, saya sampai saat tadi malam pun karena teng omah niku kula duwe klinik totok punggung le bekam nggih. Niku mesti setiap kali saya kemarin sore niku ada kedatangan tamu rencang sedulur gitu saking Jabung Pendowo Harjoriko. Beliau sampaikan, pengin apa Pak? Mas, aku maneh kena Covid neng ICU 45 dino. Tapi subhanallah Allah tesih paring umur leh kula. Terus sekarang pengaruh perubahan Mas, aku saiki nek mbiyen ngepit tekan ngendi aku ingin nyoba ngepit lagi sekilo wis menggeh-menggeh kabotan. Nah, iki nyun sewu menawi kula Mas kok pengin dijaga kesehatan kita, keadaan kita, kekuatan kita, yuk cobi perbanyak istighfar. Gitu. Lajeng kula totok di titik paru-paru ternyata di situ menumpuk. Kula pencet ngenten nguling-nguling, tapi subhanallah begitu terurai terus nafasnya longgar ngoten nggih. Nyun sewu, pramila monggo kula panjenengan nek kepengin sehat badannya, diberikan kebahagiaan setidaknya seperti konsepnya Dr. Agus Ali Fauzi menika nggih, beliau sampaikan 5. Napa menika? Yang pertama adalah syukuri. Dinapa mawon monggo Allah berikan apapun disyukuri. Alhamdulillah. Sebab nyun sewu, kalau kita nyun sewu kurang pandai bersyukur, surat Ibrahim ayat pun ngendikake ngoten wa adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek gelem bersyukur ditambah, ning yen kufur Allah sangat pedih. Keng nopo saniki kok musibah rentetan bencana masih ada, penyakit maneka warna gitu. Riyen penyakit niku sing diwedeni masuk angin duduk. Saniki jenenge jantung koroner ten nggih. Tentu kemawon
Kula sedaya tingali beberapa waktu lalu di beberapa masjid mushola ngumumke meninggal dalam umur sekian kok isih enom. Dan kita mungkin bisa jadi karena tadi kurang pandai bersyukur ning sedaya nggih kundur wonten pepastenipun Gusti Allah, tapi bisa jadi karena tidak bisa menjaga dirinya. Pramila monggo yuk berbanyak syukur nikmat apapun yang Allah berikan dipun syukuri, alhamdulillah. Dan kita boleh ambisi tapi tidak boleh ambisius. Kegeden empyak kurang cagak. Ngoten yang Jawi ngoten gitu. Kita tuh boleh ambisi ning jangan ambisius niku nanti akan membebani. Wong niku nek wis kokian beban pasti juga tidak akan kuat. Artinya yen sewu menungso niku duwe wates kekuatan. Wates teng kulon progo ngoten gitu. Dadi nek kula pengen setidaknya sak madya itu pasti nyaman. Ning kalau kita sudah berlebihan itu pasti akan terasa tidak. Termasuk yen sewu ibu di ketika pelukan sedaya dengan pasangan kita, bapak juga dengan pasangan kita, jangan saling menekan, apalagi sidik-sidik neng omah dan kita sidik-sidik di suara nih pasti bapak itu mau meneng wae dia tertekan. Neng begitu neng jobo bu, wah laki wae, bu ya, mulah ngoten niku nggih karena di rumah ditekan. Maka silakanlah nikmati, disyukuri apa yang ada menika kita, karena niko akan menambah kenikmatan kita. Syaratnya yang pertama adalah syukur nikmat. Yang kedua adalah nikmati. Apapun yang Allah berikan, makanan pun niki nikmati saja. Nyun sewu, kalau kita nyun sewu ajeng dahar emping, kok mikir wah ki asam auratku munggah. Tenan gitu. Asam-asam apa Bu? Asam urang ya asam aurat. Gitu. Karena hormon itu berbicara, nek niki kita hormon kita sudah negatif pasti gitu. Pramila begitu ajeng dan niku bismillah ya Allah ganti maem niki mugi-mugi dados badan kula sehat. Ngoten lho pikirnya aja pikir negatif pun ngoten. Seperti niku ajeng dahar sate kambing. Kambing niku kan tidak mengandung kolesterol nggih. Kambing itu tidak mengandung kolesterol, ning mengandung cempe gitu. Artinya kan awak dhewe niku nek dahar niku dinikmati mawon mboten usah berlebihan, silakan. Sate yang ngono bismillah gitu. Pikiran kita jangan pikiran sing niku nek gitu sudah gitu pasti ngoten hormon sudah berbicara. Karena memang saraf-saraf gitu, rangkaian dalam tubuh kita itu sudah sempurna Allah ciptakan. Termasuk tadi kalau hormon kita sudah negatif sama saja negatif pramila berprasangkalah yang baik, dan itu akan lebih indah. Dan ini pramila inilah kenapa harus kita nikmati. Rin kula aturke Bu, jenengan nek masak lombok niku gagange aja diguwang. Sebab gagang tenggen lombok niku penetralisir mules. Gitu. Dadi nek kepengin mboten mules sing disambel mulah gagange. Angge kalih gagange ngoten lho gitu. Tapi kenapa kok perut kita kadang nek begitu maam kok terus rasanya melilit, karena di situ dihilangkan penetralisirnya. Gusti Allah nyiptake Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang Allah cipta itu tiada yang sia-sia. Dan nggih, iki kula aturke nggih ngoten nggih, udang nika jangan diguang glabate. Jenjebi bapak ibu kini anak elek cilik dienten kan kalinya saya oleh orang digoreng garing kuring mboten napa-napa juga bagus itu. Gitu. Tapi sekarang begitu kok terus beda dan sekolah khas napa nggih kolesterol munggah karena di situ dihilangkan penetralisirnya. Dan nggih pete niku nggih ngoten glapate nggih pete niku jangan dibuang. Itu pun ngoten Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata dan itu juga sangat penting bagi kita. Bola balik kalau sering kula aturke, kenapa kita sekarang ini mengatasi kesehatan kita kembali pada herbal, karena itu sing aman. Saya tuh dapat rumus resep dari teman saya niku jadi napa nggih relasi saya. Pasien kula niku dia bilang aku mbiyen ning apotek kan sering karena punya gangguan lambung
itu kan rutin tumbas obat lambung itu. Hampir paling seminggu sekali dia mesti ngoten. Kanthi petugasnya Pak, Mas nyun sewu. Niki kok jenengan rutin banget itu ya mane-man genjel itu. Nah, solusinya apa, Mbak? Pak cobi, Mas cobi, Mang cobi. Jenengan nek gangguan niki mang tumbas gula aren kali gambir. Gambir ngertos nggih? Stasiun teng Jakarta. Gambir niki nginang niku lho gitu. Niku cobi ngoten. Enten betul. Mung digodhog ngoten mawon, mungkin gambir secukupnya saja sama gambir cilik mawon. Gula aren kali gambir mawon. Kalau bisa praktekkan, saya beberapa pasien saya nek punya gangguan lambung mesti saya sarankan iki. Terus diudan, nek pun umum ngoten begitu dimatikan terus mungkin rada adem kenapa diparingi garam sekedhik. Nek pun rada hangat-hangat kuku tunjuk. Itu ternyata bisa bermanfaat. Dan gitu. Artinya subhanallah lah. Dan gitu. Karena sekarang ini rata-rata kita punya gangguan lambung. Karena tadi pola makan kita cobi gorengan, blebu, pengawet, gitu, pemanis, pewarna, niku masuk dalam tubuh kita. Belum lagi sayuran yang kita makan. Ini kan banyak polutan. Mulai dari kimianya disemprot, gitu. Pestisidanya kira-kira hilang napa sih temamplek teng godhong? Masih temamplek itu, gitu. Artinya itu kan masuk dalam tubuh. Kenapa Pak Waduh kok mumetan, ngantuan, gitu, mudah lelah? Karena di situ kita masuk. Alhamdulillah, pengen dijaga kalau main kekuatan dan keadaan kita, salah satunya yuk kita gempur dengan istighfar, dijaga apa nggih tubuh kula sedaya menika senantiasa siji disyukuri, loro dini mati asal tidak berlebihan, israf jangan israf, dan gitu kita secukupnya. Yang ketiga, imbangi dengan gerak. Terus dahar kalau bang sedoyo, niku setidaknya harapannya menjadi energi. Gunakan untuk bergerak. Ojo nyun sewu sekarang menika kalau bang sedoyo rak ngoten nggih. Rejaning zaman, ajeng butuh napa mawon saat ini mboten sah mlaku teng riko-riko wis bisa pakai aplikasi. Pramila pun ngendikake sok rejaning zaman niku bakal pasar ilang kumandange. Napa niku? Nggih niku tadi. Nek riyen teng pasar, bahkan pasar Nggodan dulu kan sunyi nggih. Wong nyang-nyangan pasar Nggodan iki bisa jadi krungu teng miri sewu iki lho. Gitu. Lho wong nyang-nyangan itu mati seru to. Ibu-ibu coba ibu njenengan nek temban kok. Yu tomatnya sekilo piro? 10.000. Walah tomat semene kok ya sak upel-upel wis 10.000. Coba nek upele semen yo rirunge sepiro ora ngoten to gitu. Nek riyen nyang-nyangan niku cetha to ngoten. Sekarang sudah tidak pakai nyang-nyangan. Butuh piro wae langsung diklik tumbas napa mawon sudah nanti ngerti tekan omah. Termasuk daharan. Gitu. Orang mlaku tekan omah begitu ngoten ledahan ning ngarep TV ning ngarep komputer ning ngarep HP karo makmung tengok mawon. Bahan niku nggih mung bersantai-santai. Artinya tidak menjadi energi gerak. Itulah yang menjadikan kolesterol kita tinggi. Gitu. Pramila yuk imbangi dengan gerak sak mampunipun. Ada sing seneng nyepeda monggo gitu. Nek kula senengane nyok namblek nek Ahad ngoten niku kula teng Taruna rek kanca-kanca, nek Sabtu kula teng Sidoarum, Selasa teng kantor kula nggo ubah-ubah bae. Ngoten gitu subhanallah. Nah, niki harapannya ngoten. Imbangi dengan gerak. Dan ada satu gerakan dalam Islam ini adalah gerakan yang Allah sunnah, Allah perintahkan, Rasulullah sunnahkan. Gerakannya adalah gerakan apa? Salat. Jadi Bapak Ibu lakukan sholat menikahkan tumaninah. Allahu Akbar berdiri. Berapa menit kulator ke? 110 derajat. Ruku Allahu Akbar niki 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena sahabat ngendikake Rasulullah nalikanipun ruku menika diibaratkan di atas punggung Rasul pun paringi toya petak menika mboten rutak. Berarti simetris. Dan kita dilakukanlah rukuk Allahu Akbar krepek. Dan kita ada gerakan tarikan dari otot suku dumugi boyok menika. Satu, dia memijat pencernaan dalam. Jadi nek rukuk niku ditarik set ngoten. Semampunya. Terus ditahan. Berarti pun dia memijat pencernaan dalam.
Mula riyen menika ana pahe medun cobi diterapi dengan rukuk yang benar. Dan gitu. Niki cukup indah dan memang sunnah Nabi yang diperintahkan oleh Allah juga ternyata manfaatnya ngoten. Gitu. Artinya ini yang coba kita lakukan secara baik dan benar itu manfaatnya ngoten. Yang kedua kan bisa menghindari gangguan punggung. Jadi gerakan ngoten iki ternyata kita rasakan mati di sini neng diboyok niki rasane neng itu berarti menunjukkan di dalam punggung kita sudah mulai banyak penumpukan lemak. Pramila nek pengen dure ditarik sing kenceng lempeng terus ditarik set diraoske. Gitu. Neng. Nanti kulaturke pilih ternyata di punggung niku nek sudah menumpuk lemak pasti sudah terasa. Nggih. Ini pun kulaturke nggih. Mulai dari atas, kula nu kan nanya totok punggung ini teng omah. Dari mulai kanan kiri niku biasanya gangguan urusan dari tangan bahkan naik ke kepala. Tengkuk niku urusan oksigen yang sampai ke otak. Belikat kanan, entong-entong tengen niku tensi. Jadi ibu-ibu sing ditensi inggil utawi hipertensi napa ludira inggil niku mang totok mawon di titik belikat kanan, entong-entong tengen. Carane mu digosrok-gosrok ngoten terus dipecet terus baca pengen dizek-zek. Titik niku. Terus nek belikat kiri niku napa? Jantung. Ngantukan mudah lelah niku titik tengge jantung teng entong-entong kiwa. Mula sing ngaji niku rada ngantukan niku mang pecet kiwa teng sing teng kiwa mawon. Nek putih zek-zek terus dipecet nonton terus padang. Pemerintah weruh abang-abang dan gitu. Oh gitu. Niku coba aja ditetok ngoten di belikat kirinya. Dia pasti terus padang karena di sini sudah menumpuk niku pengaruh ngoten ngantukan, mudah lelah. Gitu. Itu salahnya di titik belikat kiri, entong-entong kiwa. Dadi entong-entong kiwa blingeran niku sing pecet dadi tulang belakang, tengah, kanan kirinya itu. Gitu. Terus di bawah lempeng entong-entong niku paru-paru. Mungkin saged diamalke di rumah nek ibu bapak putrane kok nggih ngoten di gangguan niku ngoten mawon. Nyun sewu saya bukan anti obat. Tapi ini akan bermanfaat. Saya sudah mempraktekkan tidak sedikit yang saya praktekkan begitu ternyata bisa merasakan lempeng entong-entong niku paru-paru. Kadang nyok menggeh-menggeh gitu. Baik nek cah cilik flek, nek ibu-ibu mungkin bisa merasakan nafas dan gangguan itu ternyata di titik itu saja. Gitu, di titik paru-paru nafasnya kurang dawa niku di titik paru-paru kanan kita tadi di bawah paru-paru lambung. Gangguan lambung, begah, jebebek, maem sithik rasane wareg, sikatane esuk mesti. Nggih, niku karena sudah ada gangguan di lambung. Nek pun nonton ibu mendapati mungkin sedulur napa sinten mawon kok nganti nguling-nguling, nganti adem panas niku ngrasake ra nyaman, cobi mang pados lidah buaya. Niku dilangi kulite dikumbah terus diirisi cilik-cilik kan diuntal ngoten mawon. Entah 5 atau berapa kecil-kecil mawon, nanti selang 10 menit rasakan dia pasti terus nyaman. Kan itu pertolongan pertama nek di gangguan lambung, karena wong di gangguan lambung itu suasane teng mlirik mboten nyaman sampai keringat dinginnya keluar gitu. Niku nek bingung mboten mawon cari lidah buaya dilangi kulite terus diambil daging ini kok dikumbah dulu terus disuruh darah mawon kental dia nanti terus baik gitu. Niku lambung. Di bawah lambung niku pankreas, penyakit bar kliwon. Napa niku? Legi gitu. Niku titiknya di pankreas niku sudah overlap. Di bawah entek tulang rusuk niki pas entek tulang rusuk niku ginjal. Niku ngoten biasanya penyakit asam aurat. Pengajian klisak-klisik selonjor niku wis asam aurate dhuwur niku. Niku mang titik mawon di titik ginjal itu insyaallah ngoten. Saya kemarin juga sempat agak tinggi teng kantor niku mung pesta mawon ngoten gitu sithik-sithik pelantikan mamena ternyata kula cek ya sampura 8 terus kula teng kantor niku kan wonten wit kepel. Godhong kepel niku kula mung godhog 7 12 dadi 11 Allah lancar. Di godhong kepel niku nggih manfaat tinggo nglancarke nek ndek gangguan asam aurat. Atas nggih godhong kepel pucuke niku mawon wah masyaallah niku Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pun nggih pagi ini malah
kita mengkaji tentang jamu ngoten gitu, tapi setidaknya mungkin bisa bermanfaat ngoten nggih. Ibu bapak, itu tadi kembali pada global sedoyo, istighfar itu ternyata bisa menjaga global keadaan dan kekuatan kita, termasuk kita menjadi orang yang optimis tidak pesimis. Yuk wirid istighfarnya kita biasakan sebab kesana. Saya lanjutkan dulu nggih. Wow, sudah diimbangi dengan gerakan berdiri, rukuk lan sujud menika, lakukan sing tumanina. Sujud itu minimal 5 detik. Waktu lalu sudah saya sampaikan. Kenapa 5 detik? Ternyata suplai darah saking jantung dumugi pusat otak perlu waktu 5 detik. Allahu Akbar. Tek 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 tek, rasakan tumpahnya jidat irung nggih tememplek, telapak tangan kaki tememplek lempeng 45 derajat. Satu bisa mensuplai otak, mensuplai darah sampai pusat otak niki, bisa menghindari gangguan migrain. Migrain ngetes nggih Bu? Tenggale mie ayam, mie godhog, mie goreng barang niku nggih. Migrain niku napa? Mumet separuh. Sering lho rasakan ibu-ibu sampun banyak, tidak sekali 2 kali. Mas kula kok nyok sering migrain apa? Coba terapi sujud yang panjang. Itu biasanya juga ada gangguan psikologisnya. Nah, pripun caranya? Yuk gempur istighfar, sujud sing dawa gitu. Itu insyaallah Allah sehatkan. Amin Allahumma amin. Dan gitu. Juga dalam posisi rukuk 45 derajat itu kelongkongan itu lempeng, dia akan melonggarkan pernafasan. Jadi ibu nek bar sujud itu begitu duduk di antara sujud itu, 2 sujud itu biasanya terasa longgar terus dehem. Karena terbungkanya lendir. Sujud itu mengenai gitu. Jadi membuka, melonggarkan pernafasan. Jadi nek tanggal tua sesek mang sujud ngeten kita jatuh tadi longgar ngeten kita. Itu perbanyak, itu ternyata perbanyak. Ibu bapak yang saya hormati, selanjutnya kalau tadi sudah diimbangi, yang keempat adalah tambahi. Nek pengen sehat bahagia, yuk tambahi dengan sedekah. Nyun sewu, perintah Allah pun begitu, setelah kita sholat mesti wa aqimis sholah wa atus zakah. Perintahnya adalah berbagi kalau sudah bar sholat. Artinya yuk imbangi gelombang itu untuk senantiasa tambahi sedekah kita, infak kita, zakat kita, sebab itu sebagai sarana kita gelombang sedaya untuk menyehatkan badan. Awit kata tiang menika ceciblon bondo ning ternyata nggih akeh penyakite. Yuk monggo kita imbangi dengan sedekah kita. Insya Allah inilah yang akan menjadikan gelombang sedaya senantiasa dijaga kekuatannya, menjadi orang yang sehat walafiat. Yang kelima adalah inovasi. Syukuri, nikmati, imbangi, tambahi. Yang kelima adalah inovasi. Inovasi yang terindah adalah Al-Quran. Ibu bapak, tentu kemauan gelombang sedaya aktivitas rutin itu menjadikan kita jenuh. Ibu-ibu cobain teng dalem laku rono rene, teng dapur resik rono rene ngurusi putra wayahe. Itu nek dukur wis mesti berapa kilo. Itu pasti mengalami kejenuhan. Rasulullah juga sering naik setelah beberapa waktu beliau dakwah ke sana itu langsung naik ke Gua Hira untuk merefresh. Nah, monggo mungkin Bapak Ibu silahkan bolehlah refresh semampunya. Mungkin kemana gitu, luar desa delok gunung. Teng kidul riko teng pantai nek pengen nyaman niku le menyang sadurunge subuh. Dadi mlebu ngoten ra ono sing ora bayar soalnya petugasnya rung tangi ten gitu. Meruput niku saya dulu seringnya ngoten pagi niku sebelum subuh terus sampe nek salat mungkin di daerah Kretek napa di sana nanti salat subuh terus ngidul sithik udaranya segar karena memang sumber oksigen yang terbanyak adalah keluar dari plankton di lautan. Mereka cukup menjaga. Ibu bapak yang kami hormati, terus mengatakan untuk pagi hari ini yang setidaknya yang terakhir yang saya sampaikan pada pagi hari ini, kenapa wirid istighfar ini harus kita lakukan, sebab bisa jadi karena adanya musibah bencana, mungkin termasuk penyakit dalam tubuh ini karena khilaf dan dosa kita kiambang. Pramila ada 3 kenikmatan dunia gitu dalam hadis Ibnu Majah menika, barang siapa yang di pagi hari
sehat badannya, tenang jiwanya, dan punya makanan yang cukup seolah-olah dunia miliknya. Terus nek pengen menikmati kehidupan dunia, kenikmatan dunia juga ada 3. Siji, sehat badani. Wong nek sehat badani pasti semuanya nikmat. Yang kedua, tenang jiwanya. Kita harus mencari ketenangan sekarang, bukan ketenaran. Dan kita kadang lo bahas itu mungkin nek ndelok dengan status kok kita asik, kita healing wae jebule ya mong. Gitu. Artinya kadang belum merasakan ketenangan jiwanya. Pripun to tenang jiwa, perbanyak zikir. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Yaiku wong-wong kang padha iman atine dadi tentrem nalikanipun emut wonten ngaso dalem Allah. Terus ketentraman kita dapatkan dari perbanyak zikir. Yang ketiga adalah mempunyai makanan yang cukup. Artinya pados pamuka jiwa niku ben kendile ora jomplang. Silahkan, itu juga kenikmatan dunia yang harus kita lakukan. Mugi-mugi kula panjenengan tansah tinayungan bagas waras, sehat wal afiat, keluarga ingkang bagya mulya, sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang sholih lan sholihah, rezeki ingkang kathah so barokah, masyarakat baldatun thayyibatun pun